Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malika Lena Zaharani dari program studi Manajemen Keuangan Syariah kelas 7A. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Nah, pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang saham syariah. Yuk simak bareng-bareng videonya. Yang pertama ada pengertian saham syariah, dan yang kedua ada dasar hukum saham syariah. Apa sih pengertian saham syariah? Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usaha, pengelolaan, dan produknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Artinya perusahaan tersebut harus menjalankan bisnis yang halal, tidak boleh terlibat dalam riba, perjudian, atau aktivitas haram lainnya. Nah, saham syariah merupakan bagian dari instrumen pasar modal syariah dan menjadi pilihan bagi investor muslim atau siapapun yang ingin berinvestasi sesuai nilai moral dan etika Islam. Yang kedua ada dasar hukum saham syariah. Yang pertama ada Fatwa DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip syariah. Yang kedua ada peraturan OJK tentang penerbitan daftar efek syariah. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Setiap saham yang dinyatakan syariah akan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan OJK 2 kali setahun, atau Mei dan November. Nah, yang ketiga ada kriteria saham syariah. Kriteria saham syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan usaha harus halal. Yang kedua, rasio keuangan sesuai syariah. Nah, di bagian yang pertama itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, riba. Yang kedua, perjudian dan kasino. Yang ketiga, alkohol dan minuman memabukkan. Yang keempat, makanan atau minuman haram. Yang kelima, pornografi atau prostitusi. Yang keenam, rokok. Dan yang terakhir, produksi atau distribusi barang yang merusak moral. Nah, untuk yang kedua, rasio keuangan sesuai syariah, yaitu OJK menggunakan screening finansial. Contohnya, total uang berbasis riba kurang lebih 45% dari total aset. Yang kedua, pendapatan non halal kurang lebih 10% dari total pendapatan. Jika melebihi batas, saham tersebut tidak masuk saham syariah. Yang keempat ada cara transaksi saham syariah. Transaksi saham syariah dilakukan di Bursa Efek Indonesia, tetapi dengan teknik transaksi yang menghindari spekulasi dan ketidakjelasan. Ciri transaksi syariah, yang pertama tidak boleh short selling, dan yang kedua tidak diperkenankan margin trading, dan yang ketiga transaksi dilakukan secara tunai dan jelas kepemilikannya. Nah, selanjutnya ada keuntungan investasi saham syariah. Keuntungannya yang pertama ada halal dan etis. Kenapa halal dan etis? Yaitu terhindar dari riba, maisir, dan horor. Yang kedua ada terbuka dan transparan, diawasi oleh OJK dan DSN sampai MUI. Nah, yang ketiga potensi keuntungan, bisa mendapatkan dividen dan capital gain. Yang terakhir sesuai dengan prinsip bagi hasil, mengutamakan kerjasama dan pembagian keuntungan yang adil. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata dan salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.